Dialog dua malaikat tentang manusia. Dalam kitab Tohara Al-Qulub wa Al-Huduli, Alam Al-Ghuyub, Sayyid Abdul Aziz Al-Darani, wafat 697 Hijriyah, mencatat sebuah riwayat yang mengisahkan dialog dua malaikat. Diceritakan oleh Sayyid Abdul Aziz Al-Darani, sesungguhnya dua malaikat dari langit setiap hari turun. Salah satu dari dua malaikat tersebut berkata, alangkah baiknya kiranya manusia tidak diciptakan. Berkata malaikat yang lain, alangkah baiknya, andai mereka tahu kenapa mereka diciptakan. Berkata malaikat yang pertama, sekiranya mereka tahu kenapa mereka diciptakan, tentu mereka akan beramal saleh dengan pengetahuannya. Berkata lagi malaikat lainnya, kiranya mereka belum beramal saleh, mereka harus bertobat dari apa yang telah mereka lakukan. Dikabarkan bahwa, umur adalah barang dagangan. Orang yang memperoleh laba adalah orang yang membelanjakannya dalam ketaatan. Sayyid Abdul Aziz Al-Darani, Tahara Al-Qulub wa Al-Huduli, Alam Al-Ghuyub, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, halaman 146. Dengan mengutip riwayat di atas, Sayyid Abdul Aziz Al-Darani hendak menyadarkan manusia dari tidur panjangnya. Mengingatkan manusia bahwa sekali waktu di zaman yang sangat dahulu malaikat pernah mempertanyakan kebijakan Tuhan yang hendak menciptakan manusia. Pertanyaan para malaikat itu bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan yang langsung disertai tuduhan terhadap manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Atajalu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku al-dima'a. Artinya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Riwayat di atas mengingatkan kita akan hal itu, bahwa manusia dengan segudang kualitas baiknya memiliki potensi berbuat jahat dan dosa. Dalam kajian kali ini, kita tidak akan membicarakan kejahatan dan dosa yang luar biasa, kita akan fokuskan kajian kita pada aspek acuhnya manusia terhadap dirinya sendiri. Syekh Hamzah Yusuf sering melabeli manusia dengan istilah, orang yang tidur berjalan, untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam mengenali kualitas dirinya. Dia, manusia, hidup, bernapas, tidak sedang tidur, bergerak, tapi kesadarannya sebagai manusia dan makhluk yang diproyeksikan Tuhan sebagai khalifah di muka bumi tidak berfungsi dengan baik. Jangankan menjadi khalifah di muka bumi yang berarti harus menjadi khairunas anfa'uhum linas, artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna untuk lainnya, menjadi khalifah untuk dirinya sendiri saja masih jauh dari kata sampai. Karena itu, dalam diskusi dua malaikat di atas, kita bisa temukan kerangka sederhana tentang taraf kesadaran manusia. Kerangka sederhana itu bisa kita anggap sebagai, atau paling tidak cara pandang malaikat dalam memahami manusia. Malaikat pertama membayangkan andai saja manusia tidak diciptakan, pasti tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Malaikat yang lain memandang, andai saja manusia menyadari kenapa mereka diciptakan. Kemudian diteruskan oleh malaikat pertama, tentu mereka akan banyak beramal saleh. Namun, menurut malaikat kedua, mengetahui alasan kenapa mereka diciptakan untuk mengabdi kepada Allah masih belum cukup. Karena banyak orang yang mengetahuinya, tapi tetap bermaksiat. Sebab itu, malaikat kedua berharap manusia agar lekas bertobat dari apa yang telah mereka lakukan. Ini berarti tobat merupakan tangga pertama yang harus dinaiki manusia untuk menuju Tuhannya. Hampir semua manusia tahu bahwa berbohong adalah dosa, tapi banyak manusia yang tetap melakukannya. Pengetahuannya tidak menjadi detektor efektif dalam dirinya, sekedar deteksi sepintas lalu yang tidak berpengaruh apa-apa. Ditambah lagi di akhir riwayat, Sayyid Abdul Aziz Al-Darani mengutip sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa umur manusia adalah barang dagangan, orang yang meraup untung besar adalah orang yang membelanjakannya dalam ketaatan. Artinya, kita sedang berpacu dengan waktu. Kematian bisa datang kapan saja. Tanggal kadaluarsa manusia tidak bisa dipastikan seperti produk-produk masa kini. Setiap waktu adalah peluang. Berdagang dengan Allah tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, kapanpun dan dimanapun. Dengan mengutip riwayat tersebut, Sayyid Abdul Aziz Al-Darani ingin mencambuk hati kita agar lebih waras dalam menjalani kehidupan. Sadar bahwa kita sedang hidup, tidak sekedar berjalan ke sana kemari tanpa membawa dan memberi kemanfaatan untuk diri sendiri dan orang di sekitar kita. Apalagi nikmat Tuhan telah begitu banyak mengelilingi kita, terutama nikmat mengenalinya, nikmat menjadi hambanya, dan nikmat menjadi umat Rasul terkasihnya, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ia bersyukur dengan mengujar, Tuhanku, sungguh hati kami yakin dengan kebenaran yang kau janjikan, dan jiwa kami rakus dengan kebaikan yang kau biasakan. Kau anugerahi kami ilham pengetahuan wujudmu, memperlakukan kami dengan kemuliaanmu dan kedermawananmu, menghiasi kami dengan kebenaran tauhidmu, memberi kami kemampuan berucap untuk mengagungkanmu, menyucikanmu, dan memujimu, serta memuliakan kami dengan meyakini kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik dari makhlukmu. Sayyid Abdul Aziz Al-Darani, Tahara Al-Qulub wa Al-Hudlu, Li, Alam Al-Ghuyub, 2003, halaman 147. Wallahu a'lam bishshawab.